Warga Jalan Panjing 1, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu mobil dengan dua sepeda motor. Tiknu Janji, 57 tahun, warga Medan Deli yang merupakan pensiunan PNS TNI Angkatan Laut, mendabrak dua pengendara motor hingga mengakibatkan satu pengendara tewas dan satu pengendara lainnya kritis. Diduga pengemudi mobil dalam kondisi mengantuk. Tewas nggak, Bang? Orang mana, Bang? Supir 3, yang satu lagi, Bang? Anak korban tewas yang datang ke Rumah Sakit 5 Medan Labuhan tak kuasa menahan tangis melihat ibunya telah meninggal dunia. Sementara korban kritis masih dirawat intensif di Rumah Sakit Esmun Medan Marelan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ferdinand Huta Heian mengaku menjadi mualaf dan akan melaporkan balik pihak yang telah menyeretnya ke polisi dalam dugaan ujaran kebencian. Meski demikian, mantan politikus Partai Demokrat itu meminta maaf karena cuitannya telah membuat kegaduhan. Tagar tangkap Ferdinand sempat menggema di sosial media Twitter. Hal itu dikarenakan oleh cuitan pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian yang diduga mengandung unsur penistaan agama membuat gaduh di masyarakat. Atas kegaduhan itu, Ferdinand mengaku telah menjadi mualaf dan meminta maaf. Namun mantan politikus Partai Demokrat ini mengaku akan melaporkan balik pihak yang telah menyeretnya ke kepolisian terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung sara. Meski demikian, Ferdinand mengaku menaati proses hukum yang berlaku. Saya memohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi kepada saudara-saudara muslimku dimanapun kini berada yang terlanjur merasa tersakiti, merasa tersinggung atau merasa terserang ya. Tidak sama sekali bahwa Allah yang kita percaya dan yakini adalah sama. Jadi apa yang terjadi sekarang saya harap kita bisa selesaikan dengan cara yang baik. Bahwa kekeliruan orang yang ilmunya masih dangkal harus ditambah, harus dibimbing, harus diajari supaya ke depan semua semakin baik dan saya pun menjadi semakin muslim yang semakin lebih baik. Amin, 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 amin. Harapan saya seperti itu. Amin. Terkait proses hukum, Gus, saya akan mengikutinya dengan baik. Saya akan patuhi apapun yang akan dijalankan selama proses hukum ini. Sebelumnya, surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan ujaran kebencian oleh pegiat sosial Ferdinand Huta Heian telah diterbitkan oleh penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Polri. SPDP untuk Ferdinand Huta Heian diterbitkan usai pemeriksaan 5 orang saksi dan 5 orang saksi ahli yang terdiri dari saksi ahli bahasa, sosiologi, pidana, agama, dan ITE. Bareskrim akan memanggil Ferdinand Huta Heian untuk diperiksa 10 Januari besok. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melayangkan surat tembusan SPDP. Jadi tembusan SPDP dan juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor FH. Tadi malam tanggal 6 Januari 2022. Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 10. Penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Polri menerapkan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dengan penyebaran berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Dari Jakarta, Ersa Ambarita, Eko Agus Miadi, Jamie Jasin, iNews melaporkan.
Pemirsa, besok Ferdinand Huta Hayan akan diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri. Ferdinand dan kuasa hukumnya akan memenuhi panggilan tersebut dan berencana melaporkan balik pelapor Haris pertama. Kooperatif ya, dengan proses hukum yang berjalan di Bareskrim, semua bukti-bukti yang kemudian dengan bukti tersebut, kenapa beliau menyampaikan atau memposting kalimat-kalimat itu juga nanti akan diserahkan. Paling tidak dengan bukti-bukti itu bisa membuat terang sebuah peristiwa. Jadi apa yang dituduhkan atau apa yang dilaporkan oleh saudara Haris ini juga nanti akan kita buktikan ya, bahwa memang tidak seperti yang ditafsirkan atau tidak seperti yang dipahami oleh saudara Haris ini. Jadi itu yang nanti kita akan sampaikan dalam proses hukum besok. Bukti-bukti apa saja rencananya akan dibawa besok? Ya, diantaranya bukti yang menunjukkan bahwa memang klien kami ini adalah seorang mu'alaf. Jadi pesan yang dia sampaikan dalam bentuk postingan itu adalah ekspresinya dia sebagai seorang muslim ya, bukan sebagai seorang non-muslim. Karena di banyak kesempatan ya saudara Haris ini seolah-olah membuat narasi klien kami ini non-muslim. Saya tidak pernah mengatakan Bung Ferdinand ini non-muslim. Ya. Saya tidak pernah mengatakan Bung Ferdinand non-muslim. Ya, bahwa saya tidak tahu agama Bung Ferdinand ini, ya itu betul. Kalau misalkan memang tweet seperti ini bisa memenuhi unsur pidana di dalam Undang-Undang ITE, juga bisa kami laporkan balik Bang Haris ini. Oke, laporkan balik. Laporkan balik. Bang Haris, siap dilaporkan balik jika nanti dilaporkan balik oleh Ferdinand dan kawan-kawan? Saya sampai detik ini masih senyum, nggak pucet, saya nggak mau minta maaf. Ya, karena satu ya, orang yang tidak salah tidak pernah meminta maaf. Itu yang harus diingat ya, Bung Zakir ya, bahwa tweet yang saya lakukan ya itu sudah menimbulkan kehebohan terlebih dahulu. Ya, kehebohan terlebih dahulu. Bung Ferdinand itu jam 10.54 pagi men-tweet kata-kata tentang Allahmu dan Allahku itu. Pertama ya, bahwa saya melaporkan jam 1, jam setengah 2 lah. Setengah 2 saya datangi Bareskrim, ya. Itu sudah menyelamatkan seorang Ferdinand dari gejolak yang ada. Ya. Masalah surat Al-Maidah di dalam Al-Quran saja, itu sudah membuat gaduh Indonesia. Apalagi masalah Allah, masalah ketuhanan yang diungkapkan oleh Bung Ferdinand. Ini Bung Haris ini, Bung Haris ini. Mas, jadi itu. Bapak-bapak, izinkan saya bicara sebentar. Bapak-bapak, saya ingin menjaga diskusi kita tetap berada di koridor hukum, di perspektif hukum. Nah, saya ingin kembali ke Bang Zakir. Bang Zakir, jika nanti andai kata nanti status klien Anda dinaikkan sebagai sebagai tersangka, nanti apa upaya yang akan Anda lakukan? Saya lawyernya Bang Haris. Saya lawyer Bang Haris. Saya tadi diberitahu. Baik. Saya diberitahukan tadi. Baik, Bang Haris boleh ditahan sebentar, kita berikan kesempatan Bang Zakir. Satu-satu bapak-bapak agar pemirsa juga mengerti. Silakan Bang Zakir, silakan. Pertama, ini Bang Haris ini sudah bicara tadi seolah-olah merendahkan profesi pengacara ya. Wah, saya bicara di sini dalam konteks. Saya ini sarjana hukum, sebentar. Mas. Saya sarjana hukum. Sebentar Bang Haris. Sebentar Bang Haris. Mas Zakir. Sebentar. Silakan Bang Zakir langsung saja. Bang Haris ditahan sebentar, nanti saya berikan kesempatan kepada Anda lagi Bang Haris. Sebentar saja Bang Zakir. Saya bicara dalam konteks sebagai pengacara. Ya, saya bicara dalam konteks sebagai pengacara Ferdinand. Tadi saudara Haris ini mengatakan bahwa saya bukan level dia. Nah, saya tidak tahu parameternya apa begitu. Parameternya apa? Saya di sini bicara sebagai lawyer saudara Ferdinand. Kalau kemudian dia tidak dianggap selevel, saya tidak tahu parameternya apa. Karena saya profesional. Saya ingin bicara gitu loh. Saya ingin bicara. Petugas dari Polres Prabu Muli, Sumatera Selatan menangkap sopir travel karena mencabuli penumpangnya. Penumpangnya yang masih di bawah umur juga dipaksa untuk mengkonsumsi minuman keras. Sopir travel berusia 24 tahun warga Kelurahan Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Barat, Prabu Muli, Sumatera Selatan, ditangkap polisi di rumahnya. Sopir travel jurusan Palembang Lahat ditangkap polisi dari Polres Prabu Muli. Selain mencabuli penumpangnya yang masih di bawah umur, pelaku juga memaksa korban mengkonsumsi minuman keras.
Galak dak minum. Masing uji yang ngomong galak dak minum tuh. Bilang beli, minum. Yo yang banyak minum tuh dia. Aku tidak. Kalau yang posisi aku tuh bawa mobil. Jadi aku tahu apa namanya tuh. Tahu batas kan. Setelah minum apa jadi? Setelah minum, yo cara dia mabuk itu yo Kak. Kau cium ya? Yo aku cium. Peristiwa pencabulan terjadi saat korban menaiki mobil pelaku dari Palembang menuju Kabupaten Ogan Ilir. Namun korban dibawa ke Kabupaten Lahad dan sampai di Prabu Muli, korban justru dicabuli. Namun ketika itu korban tahu bahwa itu minuman beralkohol, sehingga korban menolak untuk melawan dari si tersangka. Nah, saat itu tersangka sempat mendorong kepala korban sambil mengancam. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Bari Prima, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan pelaku pemerkosaan bocah 9 tahun di Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku yang merupakan paman korban ditangkap di rumahnya pada Rabu 6 Januari lalu. Penyidik Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan masih terus memeriksa tersangka EW dalam kasus pemerkosaan bocah 9 tahun. EW yang tak lain adalah paman korban ditangkap pada Rabu 6 Januari lalu di kediamannya yang sekaligus tempat kejadian perkara. Dalam kunjungannya ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu pagi, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi gerak cepat polisi dalam menangkap pelaku. Dan kami juga langsung melihat yang menangani yaitu di Polsek Setiabudi, dan kami mengapresiasi kepolisian dalam hal ini Polsek Setiabudi yang kemudian sudah melakukan respon cepat, yaitu kemudian menerima laporan, menangkap pelaku, dan kemudian melakukan visum terhadap korban. Nah, ini yang kita harapkan ketika nanti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan, respon dari pihak kepolisian itu harus cepat. Demikian. Sufmi Dasko memastikan akan terus memperjuangkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Dengan begitu, aparat kepolisian diharapkan nantinya akan terus bekerja cepat dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dari Jakarta, Fikih Rian, Sigit Aryo, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Petugas Polresta Banda Aceh berhasil menangkap seorang pria parubaya berinisial SB 54 tahun, warga Aceh Besar, pelaku pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 9 tahun. Aksi bejat SB terungkap pasca korban mengadukan kekerasan yang dialaminya kepada orang tua kandungnya. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak korban masih duduk di kelas 3 bangku sekolah dasar. Hal serupa juga terjadi di Pringsewu, Lampung. Pria 51 tahun warga Pringsewu, Lampung ditangkap anggota Satreskrim Polres Pringsewu karena memaksa putri tirinya melayani kebutuhan seksualnya. Perbuatan bejat pelaku dilakukan selama 9 tahun sejak korban masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Korban yang sudah tidak tahan menanggung derita akhirnya memberanikan diri bercerita kepada ibunya. Sementara itu di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, seorang montir bengkel tega mencabuli anak tirinya yang masih berumur 13 tahun. Ironisnya, aksi bejatnya juga dilakukan dengan tindak penganiayaan terhadap korban. Tersangka diamankan ke Mapolresta Padang setelah perbuatannya diketahui oleh istrinya. Tersangka mengaku tega melakukan perbuatan bejatnya kepada anak tirinya lantaran kecanduan menonton film porno. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu skuad Garuda, Witan Sulaiman, mendapat rumah dari Pemprov Sulawesi Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.